Sekarang gini ya, umpama saya punya cewek, terus kamu godain, yang kamu godain itu aku atau cewek aku? Ya kamu lah sekarang. Oh my god, oh my god, oh my god, bu manajer, tolong saya digodain. Dan kamu kalau mau menikah sama cowok apa sama cewek? Ya pastinya ya sama cewek lah. Oh iya, karena yang menikahkan kan ya orang tuamu. Nah, bukan dari teman kau sendiri kan? Iya. Nah, benar ya? benar. Seperti tempat mangkalnya itu abang tukang bakso ya. Emang boleh saya ngomong gini? Emang saya dibayar berapa sama? Nanti bisa disensor sama Pak Produser aja lah ya. Iya. Aplikasi hijau lah kasarnya. Aplikasi hijau ya, Ya. Green Power itu. Nah. Please welcome to Broadcast Open Space. 3, 2, 1. Open your eyes with Broadcast. Hashtag 6 dengan gestar ges wedaan. Ges wedak ya. Ges wedak. Ini wedak. Oke, kali ini saya mau pakai kacamata dulu karena rate saya sudah mulai naik sekarang. Jadi kalau saya pakai kacamata lensa bening itu ada rate khusus. Jadi kalau mau dapetin ngundang saya dengan rate yang lebih murah boleh, tapi syaratnya saya pakai kacamata hitam. Berarti hari ini rate-nya murah. Hari ini saya promokan rate yang murah dulu. Iya, ke calon customer kan ini percuma sama Pak Produser sendiri ya, tetap aja bayaranku sak mono-mono aja. Oke, di episode kali ini kita kedatangan wedak bahasa Inggris apa? Wedak. Iya. Powder. Iya, the powder friend. The name is, kenalkan dulu dong. Mawar, sebut saja Mawar. Bukan penjual borak tadi, Mas. Bukan yang awalnya saya nyoba-nyoba, bukan ya? Bukan, Oh, itu okay. penjual borak. Sebut saja Mawar. Sebut saja Mawar. Biasanya itu musuhnya kalau di koran itu sebut saja Mawar itu ada bondet. Oh ya, Pak pelakunya, pelakunya. Korbannya sebut saja Mawar ya. Tapi kita kali ini bukan antara pelaku dan korban. Enggak korban. We just a friend ya. Talk just a friend ya. Oke. Mbak Mawar ini siapa dan saya kenalnya dari mana? Nanti kita akan jelaskan ya. Oke. Biar mereka lebih penasaran ya. Ya, oke, Mas. Mereka nggak tahu kalau kita sudah punya apa? Sebuah ini chemistry. Iya. Kalau nggak punya chemistry nggak mungkin dong. Nggak mungkin kita berada di sini. Saya undang mbaknya dan mbaknya mau saya undang. Harus ada chemistry dulu baru bisa diundang. Oke, ya. Gitu. Oke. Emang nggak suka bungkus-bungkus aja loh, Mas. Iya. Terus lanjut. Saya mau langsung masuk ke pertanyaan ke-1 supaya Pak Produser saya nggak mendeli aja dari tadi. Yang selalu saya awali dengan kekepuan saya. Jadi saya akan tanya tentang biografinya Mbak Mawar. Terserah mau start biografi itu dari usia berapa, monggo. Oke. Namaku Mawar, aku tinggal di Malang. Biografiku sebelum pandemi ini, Iya. aku asisten selebgram, yaitu Jebur Jabro. Nah, waktu itu aku masih belum dipanggil Mawar. Dulu masih sebutan kata-kata cantik-cantik di IG. Di IG cantik itu. Nah, berhubung aku terjun jadi seperti ini, drag queen, namanya itu bukan transpuan sih, drag queen. Kamu apa? Drag queen. Berarti kalau aku bilang istilah transpuan tadi salah ya? Sama aja sih. Sama aja kan? Sama aja. Transpuan. Itu Itu kan saya hanya bilang lebih sopan daripada bencong gitu loh. Benar. Kata-kata yang transpuan itu baru-baru awal-awal ini yang ngetrend di Indonesia. Tapi kalau aku kibatku sendiri itu namanya drag queen. Jadi itu kesannya itu banci show. Nah, banci show. Bukan banci kaleng. Bukan. Banci show. Kalau banci kaleng dia itu nggak punya prestasi. Dia cuma anak alay lah. Kamu ngomong gini nggak takut diserang sama banci kaleng? Enggak lah, ngapain gue takut? Gua punya prestasi kok, Mas. Oh ya. Lawan dengan karya. Yes. Jadi itu terus aku tinggal di Malang, udah nggak sama si selebgram itu. Ya, aku di Malang ini menebut karirku
kayak fashion, kayak busana, drag queen, MC gitu. Nah, terbentuklah lah nama sebut saja Mawar Di dunia entertain ya. dia entertain. Ya. Kok selama ini aku belum pernah ketemu kamu ya? Padahal saya sudah wira-wiri di dunia entertain Malang ini udah puluhan tahun loh. Iya. Terbilang legend loh. Masnya legend. Iya. Saya masih pemula. Oh gitu ya. Iya. Oh saya pemalu. Oke lanjut Mbak Mawar. Aslinya mana aku dong? aslinya Malang sih, Malang Sulfat. Ya Allah, Sulfat di. Ada lah, Bang. Pokoknya Ada ya? pokoknya Sulfat. Aku di perumahan BMW. Oh, aku di Sulfat pokoknya. Di situ aku. Oh, ya gak ada tekan bakul sego goreng Enggak. Tiap meter ono soalnya. Nah, di situ. Aku suka di situ sih, Mas. Di Malang tapi ngekosku di Blimbing. Gitu. Terus apa lagi nih pertanyaannya? Ini masa biografinya cukup itu aja? Cukup lah. Ada ya satu tapi enggak. Skip lah gitu Oke, loh. kalau ini pertanyaan boleh dijawab boleh enggak ya? Boleh. Ini pertanyaan dari saya pribadi. Kekepuan saya adalah apakah Anda bertransformasi dari Gusti menjadi Mawar? Ini ada unsur kesengajaan gimmick atau memang terjadi sesuatu yang di luar kewajaran di metabolisme manusia? Enggak, kalau untuk gimmick sih enggak sih, Mas. Apa yang terjadi? Terjadi itu gini, waktu itu aku punya perkumpulan nih. Nah, perkumpulan ini aku ini kadang-kadang ikut gini loh. Kok cantik-cantik ya cowok-cowok dandan ini ya. Nah, aku pertama waktu itu di situ. Nah, gimana aku caranya kayak bisa cantik seperti mereka. Nah, aku ikutlah lomba-lomba. Waktunya itu ikut lomba prajelek. Lomba apa? Terjelek? Jelek, pokoknya aku tuh pernah kompetisi dan itu penampilanku tuh jelek banget waktu itu, dan waktu itu emang belum prepare sama sekali waktu itu. Jadi banyak hujatan dari Malang itu kalau aku warga terjelek. Kamu pasti juara 2. Belum waktu itu. Karena aku juara 1-nya. Oh, benar. Terjelek kan? Sudah pasti itu. Pasti puas. Pasti orang itu pasti akan dijelekan dulu. Kita bisa nilai nih. Nah, aku jelek. Jelek di antara waria. Penampilanku jelek banget. Waktu itu aku nyoba stuck nih. Oke, jelek. Terus aku belajar lagi sampai aku dapat piala-piala itu. Piala terjelek itu Anda dapat berapa? Enggak. Terjelek. Tak pikir Anda memegang rekor piala terjelek selama 5 tahun gitu. Enggak ya? Enggak. Pokoknya aku pernah vakum itu 1 tahun. Aku koreksi diri, aku ngapain nih, aku harus ngapain nih, makeup gua gimana, makeup gua harus gimana. Nah, aku dapat nih teman-teman yang menjadikan aku seperti ini. Hal positif sih, nggak senegatif, enggak. Tapi secara sex oriented, nggak apa-apa kan kita bahas itu? Boleh kan? Boleh. Secara sex oriented, Anda kalau saya kan straight ya. Oke. Kita ngomong gender ini ya. Saya straight. Apakah Anda straight seperti saya yang berdandan karena tuntutan profil atau gimana? Enggak, kalau aku bukan straight. Aku udah menyimpang ke biseksual. Ya. Jadi Anda bisa melakukan hubungan seksual baik dengan laki-laki, bisa menjadi perempuan. Bisa kamu dengan seorang perempuan, dengan kamu menjadi Gusti itu tadi ya? Ya, Gusti jadi Mawar bisa. Jadi dua berkelamin ganda. Kemaruk kamu. Enggak kemaruk sih, Mas. Lah gimana lo? Ya kan kalau ada orang berkepribadian ganda, kamu kelamin ganda. Enggak lah. Kalau kelamin ganda kan ini apa namanya? Kelainan dong kalau kelaminnya 2. Lah jadi sekarang gini ya. Umpama saya punya cewek. Terus kamu godain. Yang kamu godain itu aku atau cewek aku? Ya kamu lah sekarang. Oh my god. Bu manajer, tolong saya digodain. Tapi aku bisa milih, Mas, mana antara teman dan mana aku lawan, gitu. Mana teman, mana lawan. Nah, lawan apa dulu nih? Katanya kan bilang orang seks toh, orang seks oriented kan? Iya. Ya udah saya bilang orang seks. Iya. Nah, kalau lawan seks. Kalau teman-teman, gitu. Kayak saya yang straight gini.
Berarti kamu berteman sama aku ya udah. Ya udah. Kamu nganggap aku cowok, Nah, aku nganggap kelaminmu transpuan, ya sudah kita berteman baik baik aja. nggak selebihnya. Nggak selebihnya ya, Nah, ambung-ambung aja kaplok ya pokoknya ya. Tergantung Iya, ada iya. duit wis. Oke, menarik. Tapi untuk hubungan, berarti bisa saya simpulkan juga ketika kamu mau gebet seseorang, Mm-mm. itu brondong atau cewek? Untuk sekarang ini Iya, berondong lah. brondong ya? Iya. Oke. Kalau aku sama cewek sih nggak mungkin dong mas. Aku secantik ini masa sama cewek. Jijik dong. Iya, nggak omes gitu ya. Nah, Tapi kalau kayak produser saya itu masuk ya. boleh lah. Brondong loh dia. Bungkus. Masih usianya itu masih belum 30 dia. Masa belum 30. Iya, ntar tak kasih nomor WA-nya. Boleh. Boleh ya. Bisa di prospek kok. Boleh bisa Iya. prospek. Berapa lagi nih? Oke, orientasi seksual sudah terpecahkan. Sekarang ini aja deh. Kita masuk ke bidang profesi. Oke. Saya ini kan orang lawas ya. Nah, Saya itu kebetulan lahir dan besar dan sering bermain di stasiun dulu. Pada saat masa-masa saya SMP, SMA itu saya sering nongkrong di stasiun. Di mana di situ banyak mangkal para seniornya Mbak Mawar. Seperti tidak apa-apa saya sebutkan sahabat saya itu almarhum Mbak Minul. Itu mereka kan mangkal di situ. Mangkal ya. iya. Ini juga sekarang udah nggak ada kok yang mangkal di situ. Udah ada saya bang. Udah nggak ada kan? Udah nggak ada sekarang. Jadi saya cerita gini juga nggak apa-apa kan Boleh. ya? Oke. Jadi identiknya pada saat saya remaja, kalau ketika ngelihat waria itu kalau nggak mangkal di stasiun, dia kerja di salon. Atau kalau sekarang stasiun sudah nggak ada, eranya sudah berganti digital, mereka mangkalnya. Benar ya? Benar. Seperti tempat mangkalnya itu abang tukang bakso ya. Emang boleh saya ngomong gini? Emang saya dibayar berapa sama? Nanti bisa disensor sama Pak Produser aja lah ya. Iya. Aplikasi hijau lah kasarnya. Aplikasi hijau ya, Ya. Green Power itu. Nah, nggak semua sih mas, nggak semua orang itu mangkal, nggak semua orang itu profesinya untuk transpuan itu di salon. Nah mereka itu banyak kok di Malang, ada yang di LSM, ada di kafe-kafe, banyak sekarang Di mereka. kafe sebagai waiters. waiters. Nah banyak. Tadi kalau di SM yang kita sebut aja nih, kita di LSM Malang kita punya komunitas yaitu Igama sama Iwama. Igama dan Iwama. Oke. Iya, ada Mbak Rani Nusantara di situ. Nah. Hai Mbak Rani. Itu ketua dan dengkotnya Mbak Rani Oh, itu sama Mbak Narti. seniormu itu ya? Senior itu. Iya. Nah, untuk kegiatan posisinya di situ banyak banget mas. Kalau Igama sama Iwama itu banyak banget. Jadi nggak semua orang ini, masyarakat umum tuh bilang kalau waria itu mangkal. Iya. Nah, di situ di LSM situ itu banyak banget kelola-kelola lembaga. Jadi kayak misalnya nih penyuluhan HIV/AIDS, Iya. kena ODA, kena IMS. Nah, di Iya. situ banyak banget. Iya. Jadi bukan untuk komunitas aku aja nih. Heeh. Di seksual juga banyak di situ. Untuk strik juga bisa di situ. Nah, karena ini kita tuh bukan open minded cuma di transpuan aja tuh, nggak ke gay aja. Iya. Jadi semua gender itu bisa ke LSM, Igama atau Iwama. Iya. Ya, lanjutkan. Lanjut. Saya cuma mau pamer kaos Oh, pamer kaos saja. Iya, biar mereka subscribe ini loh. Oh, jadi itu banyak banget mas. Jadi kayak donasi ini, donasi kayak kemarin itu waktu Gunung Semeru itu. Nah itu kemarin itu Iwama, jadi Ikatan Waria Malang ini, Iya. mereka terjun banget untuk ke Gunung Semeru. Iya. Jadi kayak bawa bantuan. Iya. Sampai aku pernah diliput itu di detik.com. Heeh. Nah, Diliput sebagai apa kamu? anu dong, apa namanya? Donasi dana dong. Oh ya. Oke. Berarti lah, tapi saya kok belum pernah menemukan, umpama saya datang ke kantor apa gitu terus menemui mbak-mbak yang bekerja di admin atau di apa yang waria gitu. Masih belum ada sih, masih belum ada yang berani. Mereka Mereka yang belum berani mana? Yang punya perusahaan apa warianya? dua-duanya. Dua-duanya. Kalau perusahaannya mungkin nih, kalau di perusahaan mungkin kalau menaruh waria pasti ada stigma sendiri.
Ya. Bencong ngapain sih dikasih di perusahaan? Ya. Nah, tadi kita belum tahu dong. Sekarang bencong-bencong ini malah pintar kerja di TikTok. Di TikTok. Sekarang kan TikTok? iya, di TikTok kan sosial media platformnya kan sekarang banyak loh, Mas. Jadi kreator agensi itu ya, Nah. ikut-ikut agensi Nah, konten kreator. Nah, konten kreator kan sekarang Ya. banyak. Jadi perusahaan itu datang Itu dunia saya loh. apa, Mas? Iya, itu konten kreator. Harus itu loh, harus bercepat. Tapi saya nggak harus jadi waria kan? Enggak lah. Iya. Semua bisa jadi TikTok konten kreator. Mm-mm. Tergantung dia sih. Dia niat atau enggak cuma itu aja. Ah. Dia pingin ke zona nyaman atau zona yang pingin depan. Udah itu aja sih. Zona nyaman itu berarti ya Dia zona-zona cuma yang diam-diam aja, diem tidur, nunggu tamu di aplikasi hijau, selesai. Itu zona hijau. itu zona nyaman itu Zona ya. nyaman. Oh iya iya iya. Dia kalau pingin berkembang, apapun nih, misalnya yang mau jadikan duit, ya itu dia harus hajar. Dan kebetulan Mbak Mawar ini di dunia entertain ya, Aku di entertain. berkecimpungnya ya. Mm-mm. Jadi enggak di aplikasi hijau aja sih. Jadi itu banyak ladang cuan yang kita Kalau saya nih kira-kira Mbak Mawar nebak profesi saya apa? konten kreator dong. Oh iya, tadi saya sudah bilang ya. Kalau misalnya nggak konten kreator, terus aku ngapain mas di sini diundang? It's okay, oke. Enggak loh, Mas. Ya. Ya aku nolak lanangi lagi. Nolak lagi aku. Ojo lah, ojo Ojo ya? Gusti ini ojo. Wedi aku engko. Tanya apa lagi mas? Apa ya? Apa Pak Produser? Terserah ya. Apa ya? Oke, stigma. Sekarang begini deh. Mumpung kamu adalah orang yang menjalani hidup sebagai waria ya. Apakah sejauh ini stigma dan diskriminasi dari masyarakat itu masih mengganggu kehidupan Anda secara pribadi? Kalau mengganggu sih, untuk saya sih mas, itu enggak mengganggu. Soalnya gini, tergantung orangnya. Dia bisa menempatkan ke masyarakat atau enggak. Nah, kadang nih ada nih transpuan, dia ini yang nggak bisa menempatkan dengan kondisi masyarakat di situ. Jadi dia kayak aku banci, aku tak cerangapan, mulutnya nggak bisa dijaga, kayak ini nggak bisa. Kalau aku kan dari dulu emang aku dididik, kamu harus akrab ke masyarakat kalau kamu ingin diakui. Nah, jadi kan ada timbal baliknya dong. Jadi masyarakat minta ada butuhnya sama kita kadang juga butuh sama masyarakat. Jadi tergantung dari diri kita sendiri untuk stigma itu. Nggak semua orang bisa menempatkan dirinya sendiri. Oh ya, itu kan stigma masyarakat ya. Mungkin terlalu luas lah kita kalau mau ngatur masyarakat. Benar. Saya tanya ini aja deh. Ini juga boleh dijawab, boleh enggak? Semua pertanyaan saya hari ini boleh dijawab, boleh enggak? Saya tidak mengharuskan menjawab. Apa ekspresi keluarga Mbak Mawar ketika melihat Mbak Mawar ternyata berbeda dengan anak-anaknya yang lain mungkin? Untuk ini, jadi aku pinter-pinternya menyembunyikan mas. Dari sini aku bisa pinter-pinter menyembunyikan. Jadi aku itu untuk saat ini ya kerjaku, aku masih bilangnya masih ikut ke si Japro. Nah, Japro itu sebuah production house. Bukan, dia selebgram. Oh, selebgram. Ya, selebgram di Surabaya. Jadi aku masih ikut-ikut. Jadi orang tua tuh mungkin gini, ini mungkin aku lagi konten, mungkin lagi mau fashion, mau apa. Jadi kan keluarganya tahunya seperti itu. Tahunya mereka akun di entertain. Jadi nggak setiap hari. Oh, jadi intensitas ketemu keluarga juga udah jarang bisa saya katakan. Nggak jarang sih, mungkin 1 bulan sekali pulang. Tapi kamu pulang sebagai nggak mungkin cowok aku nih. yang ya biasa rambut panjang gini, tapi kan nggak mungkin sampai makeup tebel kayak gini tuh. Tapi kamu gini, nggak dalam artian gini. Yang aku tanyain, kamu pulang ke rumah keluarga kamu sebagai Mawar atau sebagai Gusti? Gusti. Iya, berarti kamu pulang pakai motor. Gusti yang datang kan, Gusti yang datang, bukan Mawar seperti yang saya jemput di kuburan tadi ya. Nah, Susana mas. Susana, iya. Karo kan aku mancing udah kuburan iki, Mang. Gitu, jadi aku
pulang ya sebagai Gusti, bukan Pulang sebagai mawar. Gusti dan orang tua nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Taunya mungkin Nah, kalau ini podcast saya ini terus meledak, bum sampai Pak RT-mu, tetanggamu tahu semua gimana? ya kan lagi broadcast. Jadi kan lagi podcast, jadi kan aku make up. Tuntutan profil ya. Nah, tuntutan That's kerja. right, Mamen, tuntutan profil. Jadi ya jangan pernah kalian judge seseorang yang ada di profil kayak saya nih. Di profil itu terkenal playboy dan lain-lain. Itu semua bullshit. Aslinya saya ini setia. Oh, setiap tikungan ada. Ya, setiap tikungan pasti ada rambu-rambu lalu lintasnya. Maksudnya itu. Kalau enggak bahaya kan? Bahaya. Oh. Jadi pinter-pinter Jadi so far kamu masih menyembunyikan ini statusmu kepada keluarga. Iyalah. Terus ketika nanti Siki aku ngomong norot lo jeru tentang sedikit kepoin lah. Yang teman-teman saya juga yang lain sering banyak mengalami. Ketika ditekan, kamu nggak pengen tak berkeluarga, kamu nggak kepengen tak memberi cucu kepada orang tuamu ini. Iya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang oh my god di tahun 2022 ini yang kayak gitu. Tapi kan nggak memungkiri itu masih ada di Indonesia. Pasti. Gimana kamu Pasti itu banyak pas pertanyaan, aku nggak pingin nikah, sedangkan adik-adikku sudah menikah, ya kan? Kenapa nggak mau pengen nikah? Gini, aku belum siap menikah nih, belum siap nikah, belum lahir batin, belum siap nikah. Nah, suatu saatnya kalau bisa aja nikah. Tapi kalau ntar di tengah-tengah jalan aku nggak bisa nafkahin istriku, nggak bisa nafkahin anakku, terus aku nggak ada penghasilan tetap. Dan kamu kalau mau menikah sama cowok apa sama cewek? Ya pastinya ya sama cewek lah. Oh iya, karena yang menikahkan kan ya orang tuamu. Nah, bukan dari semanko sendiri kan. Iya. Nah, emang aku ragil, bukan kan? Iya. Nah, itu loh. Jadi semua itu ada, pasti aku tepis-tepisan. Jadi kayak misalnya nih, aku nggak mau nikah, enggak. Soalnya aku masih belum ada biaya tetap, masih belum, keuanganku masih amburadul toh mas. Jadi nggak mungkin ntar dari takutnya malah perceraian banyak. Kan nggak apa-apa, yang penting udah pernah menikah terus cerai. Nggak mungkin, aku nggak. Ya, di dunia seleb itu lebih keren lagi. Aku nggak mau seperti itu, nggak mau jadi. Meskipun saya juga naudzubillah min dzalik. Nggak mau ini, nggak mau apa, terganjang status untuk nikah. Oke. Untuk menutupi kedokku sendiri. Tapi kira-kira ya kalau saya tanya nih, ketika kamu menikah untuk kepentingan menyenangkan orang tua, pasti kan dengan wanita. Apakah mungkin kamu akan bisa melakukan peran sebagai seorang bapak dan suami untuk keluarga kamu? Belum bisa. Belum bisa? Belum. Itu sebabnya kamu nggak mau memutuskan apa-apa ya? Soalnya aku masih cinta orang tua. Ya. Terus aku takutnya nanti aku kalau udah menikah, aku lupa sama orang tuaku. Itu yang aku takutkan sampai sekarang. Jadi inilah aku sekarang nggak mau untuk menikah dulu. Ini pertanyaan nggak perlu dijawab secara spesifikasi, cuman secara kira-kira aja. Oke. Antara hormon cowok dan hormon cewek itu kalau kita jadikan satu metabolisme tubuh 100% ya. Itu yang ada di dalam tubuh Anda itu kira-kira berapa persen cowok, berapa persen cewek ketika kamu bilang kamu adalah seorang bisex? Aku sekarang ya. Untuk cowok 20. Cowok 20. Cewek 80. Berarti kamu lebih mudah terangsang melihat kelamin cowok daripada kelamin cewek ya? Iya sih. Iya. Oke. Lebih dominan ke cowok daripada ke cewek sekarang. Terus ini suara kamu ini kamu buat-buat atau enggak lah gini? Aslinya gini? Asli gini. Aku nggak mau sing kayak transpon yang kadang-kadang kan suara aslinya ini cowok tapi dia di cewek-cewekin. Saya mau tanya dulu sama orang lain, apakah suara dia terdengar seperti suara wanita? Enggak, cowok. Cowok. Agak ada cewek. Ada ceweknya ya? Tapi itu suara asli kamu? Asli, nggak dia buat-buat. Enggak kamu bikin nama saya Desi. Enggak gitu enggak? Ada sih kayak gitu, temanku ada seperti itu, tapi enggak, aku bilangin ngomong kamu, bukan temanmu. Enggak, sedih kayak ya, gini. emang suaramu kayak gini? Kayak gini. Mama kamu nyanyi beneran nggak lip sync, suaranya keluarnya kayak gini? Kayak gini. Oh, iya. Nggak mau aku dibuat-buat. Berarti kan kamu sebenarnya bersyukur dong. Nggak perlu operasi kayak LL itu yang sampai harus ke Korea untuk belah tenggorokannya. Enggak perlu.
Karena menurut aku suara kamu udah cewek banget, lebih cewek Belum, daripada si LL. Enggak lah Mas. Tapi kalau menjengnya ada nggak? Ada dong. Oh ya, mungkin biaya operasi kamu untuk buang kalau menjeng aja nanti. Enggak mau. Kamu nggak mau? Nggak mau. Kamu kedepannya kepengen nggak merubah apa yang ada di dalam tubuh kamu? Mungkin hidung. Enggak, maksud saya lebih dari hidung. Kalau hidung saya juga tahu, gini aja kelihatan hidungmu. Belum mau pengen OP malah. Enggak, maksudnya ini contohnya. Contohnya apa? Operasi kelamin. Enggak pengen kan? Enggak pengen. Kamu tetap kepengen kelaminmu sebagai kelamin yang saat ini kamu miliki kan? Benar. Yang nggak perlu aku inceng juga saya sudah bedek. Ya. Tidak ingin kamu rubah. Enggak mau. Terus payudara? Enggak. Kamu juga nggak kepengen operasi plastik atau mengkonsumsi pil KB yang hormon itu? Enggak mau. Sehingga tumbuh besar. Kok saya tahu ya? Ya tahu. Pemain mungkin. Aku Enggak mau. Itu nggak mau. Takutnya nanti waktu sange nih. Nah, nggak bisa loh. Maksudnya? Kebanyakan nih 80% itu transpuan yang minum pil KB itu nggak bisa berdiri. Oh, transpuan yang minum pil KB itu dia fungsi dari kelamin laki-lakinya nggak maksimal. Nah, soalnya kan pil KB ini kan menghambat untuk hormonnya lebih ke wanita. Jadi kalau untuk dia mau nge-seks, jadi nggak bisa diri Mas. Istilahnya gak iso ngene lah ya. Nah, nggak iso ngaceng. Gak iso ngaceng. Tapi memang dia kan pilihannya dia toh. Dia nggak bisa ngaceng pun juga nggak pengaruh kan aslinya. Ya. Dia kan masih memfungsikan kelaminnya untuk itu enggak? Ya kalau aku sih masih. Kamu masih? Masih. Tapi bagi mereka yang sudah memutuskan untuk merubah struktur payudara sampai berakibat seperti itu, ya mungkin dia pingin jadi cewek seutuhnya. Berarti dia sudah benar-benar mematikan hormon laki-lakinya ya? Emang benar. Dalam sengaja dimatikannya? Untuk kehausan seks. Oke, karena yang saya tahu juga ketika kita dimasukin dari belakang itu ada G-spot yang itu bisa dapat klimaks juga. Itu kenapa ada orang yang dengan orientasi G, ya kan? Ya kan ya? Benar apa enggak ini? Benar. Saya ini seolah-olah langsung menjadi dokter Boyke soalnya. Lanjut. Dokter Boyo. Jadi emang dia benar-benar memfungsikan peran dari pengen jadi cewek. Pengen jadi cewek itu ya. Seterusnya. Oke. Kalau aku sih belum nggak kepikiran ke situ sih Mas. Belum kepikiran sih mau jadi cewek, mau jadi cowok. Terserah Pokoknya the power of makeup. Tergantung make up dan siapa yang mendekati saya. Gitu. Lek lanang aku tak dadi wedok, lek wedok aku tak dadi lanang. Banyak kan nggak mau jadi cewek. Cowok ae wis. Kalau cowok ae wis ya wis. Kayaknya udah jeru ini kalau dibuka seterusnya itu pada saat kecilnya dulu apa sudah merasa lain dari teman-temannya? Belum. Mungkin Anda merasakan usia berapa gitu. Ini balik lagi ke biografi ya. Biografi. Ya, kita kulik aja. Nggak apa-apa, penasaran soalnya. Waktu itu aku waktu SMP SMA masih normal-normal aja sih pacarku sama cewek. Berarti SD pun masih normal. Normal. SD kalau kamu nonton bokep, SMP nonton bokep, aku bukan tipe orang pecinta bokep Mas. Iya. Itu bukan kepuasanku soalnya. Oke, tapi secara orientasi seksual SD SMP itu masih ke cewek. Ke cewek normal. Normal. Terasa ada perubahan orientasi di usia berapa? SMA nih, mau SMA. SPG kelas 2. Nah, itu faktor eksternal apa internal yang kamu rasain? Waktu itu aku punya Mas pacar cewek. Ternyata dia itu lesbi. Oh ya. Nah, dari situlah aku kayak gimana ya? Cewek mungkin kayak gini semua deh gitu. Mending aku jadi kayak gini. Wong wedok sing tau muda nang ngarep kowe gelem ninggalne aku. Terus wanita mana lagi yang bisa kita percaya? Mungkin ya. Mungkin kayak gitu. Trauma kamu dengan wanita ya. Trauma. Terus akhirnya kamu coba bereksperience dengan laki-laki lah gitu ya. Karena faktor trauma sama nyaman. Berarti secara gen mungkin ada kamu merasakan nggak ada kelainan gen di dalam tubuh kamu, kromosom atau apa yang nggak ada. Yang itu membuat kamu berubah seorientasi seks selain faktor trauma? Nggak ada. Pure trauma ya? Pure trauma. Trauma sama pergaulan, udah itu aja, stop. Oke. Trauma sama pergaulan. Nah, oke, itu nggak banyak orang tahu soalnya kayak gini-gini. Saya juga baru tahu. Baru tahu. Saya kira
yang kayak Mbak Mawar ini semuanya sudah dari kecil udah kayak gini. Ada sebagian seperti itu. Yang mereka lebih memilih boneka, padahal orang tuanya kepingin main truk gitu kan. Kebanyakan ada seperti itu, ada juga mungkin ke trauma sama pergaulan. Trauma. Tapi kebanyakan sih pergaulan sih. Pergaulan berpengaruh ya? Pengaruh. Apalagi untuk jadi G itu ya? Nah, cepet banget. Jadi umpama generasi sekarang kayak berkembangnya fenomena kayak contohlah, gak usah kita tutup sensor karena emang udah selebgram ragil. Dengan ngetopnya ragil, terus habis itu yang dia mempublish semua hubungan pribadinya dengan suaminya yang cowok juga, itu kan jadi seolah-olah bagi generasi muda itu nganggep, wow keren banget ya hidupnya ragil, dia bisa punya cowok bule, hidup di Jerman, followernya banyak. Terus akhirnya yang si pemuda usia SMP yang masih belum akil balik, belum tahu rasanya kelamin, tiba-tiba teracuni oleh itu, dia jadi berubah orientasi itu bisa ya? Bisa banget. Bisa banget ya? Bisa banget. Buat teman-teman yang punya anak usia remaja, tolong di ini ya, pergaulan anaknya, kalau kepingin anaknya street ya dijaga lah ya. Tapi kalau emang maunya anaknya begitu ya dikondisikan. Jangan keluar batas pokoknya. Jangan keluar batas, saya kan selalu berbicara di batas aman. Asli ini anu bunglon itu. Oke, sudah bisa, kayaknya sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya, mulai dari sisi keprofesionalan pekerjaan, asal usul sampai ke diskriminasi dan orientasi seksual udah dapat semua. Kayaknya udah dapat semua. Langsung aja ke pertanyaan sesi terakhir. Di sini saya kasih satu pertanyaan dan saya tidak mau Anda menjawabnya dengan berpikir lama atau nyelimur. Nyelimur boleh, tapi nyelimur yang masuk akal. Cepet-cepetan aja. Tapi cepet-cepetannya panjang. Karena ini sebuah penjelasan juga. Bisa pendek, bisa panjang. Elastis sih. Elastis. Iya. Karet, Mas. Apa yang aku omongkan ini? Pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menikmati kebahagiaan ala Mbak Mawar? Kebahagiaan alaku. Cara menikmati kebahagiaan ala Mbak Mawar. Yang Mbak Mawar sebut kebahagiaan itu apa dan bagaimana cara menikmatinya? Kalau bagian sih nomor satu Mas ya, keluarga, apalagi orang tua. Itu tok wis. Jadi sempat-sempatin kita pegang uang berapapun, kita harus sisain ke orang tua. Itu berapapun, itu doa dari orang tua itu nomor satu sampai sekarang. Udah itu aja kebahagiaan. Jadi kebahagiaanmu adalah ketika kamu masih tetap bisa membahagiakan orang tuamu selagi kamu bisa ya. Bahkan untuk kebahagiaanmu sendiri kamu sudah nggak memikirkan. Nggak memikirkan. Yang penting orang tuamu bahagia. Nah, pengorbanan seorang anak kepada orang tua itu loh, bisa saya bilang kalau jeru-jeruan. Soalnya apa ya Mas ya? Sekarang cowok nggak mikir. Nggak mikir. Maksudnya pacaran, cowok nggak mikir, enggak. kamu nggak mikir pacaran, Nggak mikir. Kamu nggak mikir relationship, Enggak. terus kamu juga nggak mikir mau nikah kapan, punya keturunan mungkin juga nggak mikir. Nggak mikir. Orang tua lah. Terus jadi kamu benar-benar fokus itu sekarang dengan apa yang kamu alami ini, apa yang kamu jalani ini, yang penting poinnya kamu harus bisa bikin bahagia orang tua kamu. Itu nomor satu. Walaupun kita nggak bisa makan, penting orang tua harus bisa makan. Itu aja sih. Oke. Wow, seorang anak yang berbakti sekali ya Mbak Mawar ini. Jatahnya saya ini kerja kalau gitu. Karena ini sudah masuk ke part bonus caption. Kadang kebahagiaan itu kita berpikir bahwa kebahagiaan untuk diri kita sendiri, ya kan? Dan itu bisa saya katakan kalau saya ngambil sisi sebelah sini itu munafik. Munafik dalam artian kita egois. Jadi bonus caption yang bisa dirangkum supaya IG kalian nggak penuh adalah kebahagiaan itu tidak melulu tentang diri kamu sendiri, tetapi kalau kamu merasa sebagai anak yang berbakti, kebahagiaan orang tua nomor satu. Kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan, karena doa orang tua adalah kunci kesuksesan kita sebagai anak.
That's right. Bener. Di akhir kata kita tutup broadcast kita kali ini. 1, 2, 3. Close your eyes. Close space.